generasi muda adalah masa depan kita semua. Generasi muda adalah masa depan negara kita. Generasi muda adalah masa depan agama Islam kita. Jikalau kita ingin melihat bagaimana negara kita 20 tahun, 30 tahun ke depan, jikalau kita ingin melihat bagaimana agama Islam kita 20 tahun, 30 tahun ke depan, lihat generasi muda kita saat ini. Maka untuk menghancurkan agama Islam, tidak perlu membubarkan pengajian, tidak perlu menyegel masjid, tidak perlu menutup pesantren. Untuk menghancurkan agama Islam cukup dengan meracuni generasi-generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah hancur, maka tinggal menunggu pergantian generasi saja. Mudah-mudahan dengan acara memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, membuat semua pemuda-pemuda kita, semua remaja-remaja kita sadar dan kembali kepada ajaran yang benar. Tidak lagi memperdulikan segala yang berbentuk racun-racun dunia. Olehnya itu tugas kita semua adalah bagaimana mengajak mereka, menasihati mereka, membimbing mereka, dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita. Kita berdoa semoga semua amal ibadah kita dirahmati dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, panutan kita, bersama para keluarga dan para sahabat yang telah berjuang untuk kita semua umatnya
dari hasil perjuangan mereka masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Kita semua berharap kita adalah orang-orang yang akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, lalu kemudian diberikan syafaatnya, dan insya Allah bersama Rasulullah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita terkadang mendapatkan dua hal yang bertentangan, dua hal yang kontroversial yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, dua masalah ini selalu kita hadapi, dan kita harus memilih salah satu di antaranya, yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar. Dua hal ini selalu bertentangan di dalam kehidupan kita, dan kita harus memilih salah satunya. Orang bijak mengatakan seolah-olah di tangan kanan kita ada madu, dan seolah-olah di tangan kiri kita ada racun. Di tangan kanan kita ada kebaikan, di tangan kiri kita ada keburukan. Yang menjadi permasalahan adalah, dan ini sangat menyedihkan sekali, banyak orang-orang yang tidak mampu lagi membedakan mana madu dan mana racun. Tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini sangat membahayakan kehidupan. Ini juga bisa disebut racun kehidupan. Racun kehidupan inilah yang banyak merusak remaja-remaja kita saat ini. Racun kehidupan inilah yang banyak merusak generasi-generasi muda kita saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, generasi muda adalah masa depan kita semua. Generasi muda adalah masa depan negara kita. Generasi muda adalah masa depan agama Islam kita. Jikalau kita ingin melihat bagaimana negara kita 20 tahun, 30 tahun ke depan, jikalau kita ingin melihat bagaimana agama Islam kita 20 tahun, 30 tahun ke depan, lihat generasi muda kita saat ini. Maka untuk menghancurkan agama Islam, tidak perlu membubarkan pengajian, tidak perlu menyegel masjid, tidak perlu menutup pesantren. Untuk menghancurkan agama Islam cukup dengan meracuni generasi-generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah hancur, maka tinggal menunggu pergantian generasi saja. Di dalam Islam, peranan generasi muda ini sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita semua sangat membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa besar pada hari itu di dalam Al-Qur'an. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu semua manusia akan lari dari saudara-saudaranya. Selama dia hidup di dunia, dia mungkin sangat mencintai saudaranya, tapi di padang mahsyar nanti, di hadapan peristiwa akbar nanti, itu tidak berlaku lagi. Wa ummihi wa abi. Di dunia ini kita mungkin sangat mencintai orang tua kita,
di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah, wa ummihi wa abi. Kita akan lari dari ibu bapak kita. Wa sahibatihi wa bani. Mungkin di dunia ini kita punya orang yang sangat kita sayangi, ada orang yang sangat kita cintai. Namun di padang mahsyar nanti itu sudah tidak berlaku lagi. Kita semua akan lari daripadanya. Likulli imri'in minhum yauma isin sya'nu yughni. Pada saat itu semua manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada saat itu ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang sangat cinta dengan masjid, rajin ke masjid, bahkan rindu dengan masjid. Pemuda yang sangat dekat atau sering mengikuti pengajian. Pemuda yang awalnya disekolahkan di sekolah-sekolah agama, di pesantren, lalu tumbuh menjadi orang yang bermanfaat. Seperti pemuda Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan saudaranya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan kesenangan-kesenangan hidup karena ia tidak sependapat. Ia tidak setuju dengan pemimpin yang zalim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan dengan acara memperingati Hari Sumpah Pemuda ini membuat semua pemuda-pemuda kita, semua remaja-remaja kita sadar dan kembali kepada ajaran yang benar. Tidak lagi memperdulikan segala yang berbentuk racun-racun dunia. Olehnya itu tugas kita semua adalah bagaimana mengajak mereka, menasihati mereka, membimbing mereka dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan kembalinya mereka ke jalan yang benar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan akan sangat menentukan bagaimana negara, bagaimana bangsa dan bagaimana agama kita ke depan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim.